Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun dan bagaimanapun kita selalu bersemangat. Bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, insya Allah saya akan berbagi mengenai seputar pendidikan anak. Akhir-akhir ini banyak sekali kenakalan remaja dan tindak kriminalitas dalam remaja. Karena penyebabnya adalah kemiskinan dalam bidang spiritual atau agama. Nah Bunda, ini ada beberapa hal, yaitu menurut Profesor Dr. Surjono Soekanto SHMA, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, kultur atau budaya dan pergaulan. Yang ketiga, krisis identitas. Yang keempat, mutu pendidikan. Banyak sekali ya faktor-faktor dalam kenakalan remaja. Namun kita ambil beberapa contoh di sini ya faktornya. Pertama, di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, dalam hal ini orang tua sangat berperan dalam mendidik anak-anaknya atau buah hatinya. Sejak kapan orang tua dalam keluarga mendidik anaknya supaya anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah? Tentu saja Bunda, pendidikan harus kita terapkan sejak dini. Bahkan sejak dalam kandungan harus kita terapkan. Bagaimana cara kita menerapkan pendidikan kepada anak dari 0 sampai menginjak dewasa, tetap pendidikan harus terapkan. Misalkan ketika kita mengandung, berarti tingkah perilaku seorang orang tua, apalagi ibu, harus baik karena berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Kemudian ketika bayi lahir ke dunia, lalu dari mulai bayi kita terapkan pendidikan. Bagaimana caranya? Ada tahap usia perkembangan anak, Ibu. Nah, itulah supaya anak-anak kita itu untuk maju ke depannya, dia dewasa menjadi anak yang lebih baik, yang berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Yang kedua yaitu kultur atau budaya dan pergaulan. Sekarang teknologi canggih semakin semarak. Dalam isi di teknologi canggih tersebut banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak patut ditonton oleh anak-anak, tetapi mudah sekali untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Makanya
sekarang ini orang tua terkadang kesulitan, kebingungan dalam pendidikan anak tersebut karena semakin mudahnya anak dalam melihat, yaitu mencontoh hal-hal yang negatif yang merusak pada dirinya, moralnya. Nah, kemudian pergaulan bebas, semarak di mana-mana. Kalau kita lengah dalam pendidikan anak, kalau kita tidak mengarahkan, maka anak-anak kita atau buah hati kita terambil itu moral-moral yang tidak baiknya itu oleh pergaulan bebas, oleh tontonan-tontonan yang kurang mendidik. Kemudian Bunda, yang ketiga yaitu krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari bayi ke anak-anak, dari anak-anak ke dewasa. Itulah yang dialami oleh buah hati kita. Dalam masa transisi ini, remaja sering dibuat bingung dengan identitas keberadaan dirinya. Apakah saya itu sudah dewasa? Apakah saya itu masih anak-anak? Karena remaja, pada hakikatnya remaja itu sudah bukan anak-anak, tetapi remaja itu mental remajanya belum dewasa. Ayo, kalau kita contoh ya, misalkan seperti buah ya Ibu, ya Bunda, seperti buah itu. Bisa dikatakan itu buah belum matang. Remaja seperti itu Bunda. Nah, bagaimana yaitu Bunda atau orang tua, ayah juga harus berperan. Penting sekali orang tua dekat dengan buah hatinya ketika buah hatinya sudah menginjak dewasa. Jangan sampai buah hati kita itu yang sudah menginjak dewasa curhat ke teman-temannya, ada masalah curhat ke orang lain. Jadikanlah orang tua sebagai sahabat dari buah hati kita. Supaya apa? Supaya kita tahu permasalahan anak yang dialami anak. Namun secara lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, tanpa adanya kekerasan ya Bunda. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang harus kita perbanyak dengan nilai-nilai agama dan moral. Supaya anak lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu Bunda, penting sekali dari usia dini tanamkan nilai-nilai agama dan moral untuk membangun dan menguatkan pondasi keimanan buah hati kita untuk menginjak kelak dia dewasa. Nah, bagaimana solusi orang tua? Misalkan anaknya, kita melihat anaknya seperti
kurang terarahkan, bergaulnya mungkin dengan siapa saja, yang membuat pengaruh-pengaruh negatif anak itu melekat pada dirinya. Mungkin solusi orang tua yaitu harus dekat dengan anak, harus berikan pengarahan nilai-nilai agama. Nah, kemudian Bunda, jangan sampai buah hati kita atau sudah menginjak dewasa atau remaja terjerumus pada hal-hal yang kurang mendidik. Siapa yang akan rugi? Kita sebagai orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.